Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ini daily guidance untuk kita semua ya, apapun zodiaknya ya. Ini general reading, bukan personal reading. Kembali lagi hanya guidance ya bagi siapapun yang menemukan video ini, baik penonton yang baru maupun penonton yang lama. Ya terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang di Telearkana. Ya, ini adalah daily guidance untuk kita semua. Ini adalah bimbingan dari semesta sendiri ya, melalui saya sebagai mediumnya. Oke, mari kita lihat 3 guidance apa ya. Kita coba untuk melihat 3 guidance apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, ini kita masih dalam energi Mars Pluto Square ya. Lalu kemudian nanti di Jumat ada Merkuri masuk di Gemini dan di akhir minggu kita full moon di Sagittarius. Ya, 3 pergerakan langit ini memaksa kita untuk merevisi kembali apa yang sudah tidak relevan, gitu ya. Lalu kemudian mengkomunikasikannya keluar, mencari jalan keluarnya, mencari kebenaran sejati, dan di akhir minggu di full moon di Sagittarius kita bisa merasakan kebebasannya. Gitu ya, bebas dari filosofi yang lama atau paradigma lama dan masuk ke dalam paradigma baru yang jauh lebih intinya meringankan kita sehingga kita menjadi lebih bisa plong gitu ya, bisa lega gitu ya. Oke, mohon bantuan semesta 3 nasihat. Yang pertama, Seven Chakra, Archangel Uriel, ini crown chakra ya teman-teman. Lalu kemudian financial constraint. Ini ada sebuah kesulitan finansial. Lalu yang ketiga adalah terkait first chakra, Archangel Michael. Oke, seven chakra di sini ya, Archangel Uriel di sini ya, ini adalah crown chakra teman-teman ya, di mana kita diminta untuk bermeditasi di sini supaya kita bisa mendengar sendiri ya, intinya arahan-arahan dari semesta melalui intuisi kita, gitu ya, dengan adanya crown chakra di sini. Jadi crown chakra di sini, mungkin teman-teman di sini bagi teman-teman yang terblokir crown chakranya ya bisa melakukan meditasi, journaling atau apapun itu kegiatan spiritualnya yang memperkuat crown chakra ya. Bisa dengan mudra ya, apapun itu mudra itu gestur tangan ya, bisa dicari di internet ya yang untuk memperkuat crown chakra di sini ya. Chakra ketujuh itu ya. Jadi intinya di sini bisa jadi juga chakra ketujuh kita ini sedang dikalibrasi ulang ya oleh semesta di sini ya, diperkuat gitu ya, sehingga kita bisa discernment ya, pilih-pilih di sini ya, itu terkait paradigma lama apa yang mesti dikalibrasi gitu ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini, nasihat yang ketiga adalah financial constraint. Ya kembali lagi di sini ada sebuah kesulitan secara finansial gitu ya, dimana kesulitan secara finansial ini intinya saya merasakan ini diberikan semesta itu untuk kita supaya belajar ya, untuk supaya kita bisa keluar dari zona nyaman yang lama gitu ya, dimana kita sudah tidak lagi relevan di sini ya, intinya filosofi-filosofi dagang kita yang sudah uzur, yang kita terapkan terus, tapi ternyata dunia ini berubah ya. Jadi intinya satu hal yang berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri ya teman-teman di situ ya. Dan perubahan itu ketika terjadi lalu kita masih tetap menggunakan ide-ide yang lama gitu ya, tentunya itu tidak akan begitu berhasil sehingga kita terjebak dalam financial constraint di sini ya. Tapi syukur-syukur nanti dengan adanya kita lebih mendengarkan crown chakra kita ya, intuisi kita gitu ya, kita akan lebih mengetahui apa saja yang mesti dikalibrasi, apa saja yang mesti kita rubah, dan financial constraint ini bisa
kita pulihkan gitu ya. Lalu kemudian di energi ketiga, nasihat ketiga di sini adalah first chakra ya, Archangel Michael di sini root chakra ya. Jadi selain kita di sini untuk tadi seven chakra tadi untuk mendengarkan intuisi kita, kita juga diminta untuk grounding ya, root chakra di sini ya. Jadi intinya di sini mirip sekali dengan Mars Pluto square di situ ya. Jadi root chakra di sini adalah energi grounding ya, energi yang berusaha untuk stay pada zona nyaman, dan seven chakra di sini adalah energi intuisi ya, dimana kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita gitu ya, melihat keluar gitu ya, apakah kita di sini intinya harus tetap stay di sini, tetap stay di zona nyaman, atau kita harus keluar gitu ya. Kita seperti di sini ini Pluto energi ya. Jadi intinya yang seperti secara di alam bawah sadar gitu ya, itu memaksa kita untuk mereview kembali ya, melihat keluar gitu ya, apa yang terjadi di luar gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga diminta untuk juga grounding gitu, jadi menyeimbangkan antara root chakra dan crown chakra gitu ya. Itu. Lalu kemudian di tengahnya ada financial constraint ya, kembali lagi gesekan ya, gesekan antara dua energi yang cukup sama-sama keras kepalanya gitu ya, ada constraint di sini, ada ketegangan gitu. Jadi teman-teman di sini diminta untuk menyelaraskan dua energi ini ya teman-teman, energi crown dan energi root kalian ya, di sini seimbangkan itu ya. Oke, mari kita uh, klarifikasi lebih lanjut dengan menggunakan tarot gitu ya, untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi ini. Seven chakra Archangel Uriel, financial constraint, dan first chakra Archangel Michael. Oke, let's play the deck. Seven chakra di sini Archangel Uriel di sini diklarifikasi dengan Nine of Pentacles. Oke. Financial constraint diklarifikasi dengan Knight of Swords. Lalu kemudian first chakra Archangel Michael dengan Seven of Pentacles. Ya, bottom of the deck, the dead ya, Pluto energi ya teman-teman ya. Saya tidak bisa memanipulasi ini dalam artian ya, ini memang benar-benar keluar apa adanya ya. Bottom of the deck, the dead di sini adalah transformasi energi, Pluto energi, perubahan yang notabene adalah perubahan yang secara natural, alamiah, dan perlahan ya. Jadi intinya energi perubahan yang secara natural itu seperti ya kelahiran, hidup, pernikahan, kematian. Jadi siklus kehidupan gitu ya, yang terjadi secara perlahan tapi pasti, tidak bisa kita elakkan. Gitu ya. Kita pasti akan melalui itu semua. Gitu ya. Dengan adanya energi bottom of the deck di sini adalah semesta seperti berkata bahwa ya ini memang transformasi yang memang harus kalian lalui. Gitu ya. Jadi di sini juga semesta juga menyampaikan bahwa ya uniknya kartu The Dead di sini ya, semuanya itu pada bersedih gitu ya. Rajanya aja mati, lalu kemudian di sini popnya itu memohon-mohon pada dewa kematian di sini ya untuk tidak menjemput mereka, lalu kemudian si ibu di sini berteriak sambil menangis gitu ya. Lalu kemudian, nah uniknya ada satu anak kecil yang membawa bunga putih dan dia be happy gitu ya dengan adanya kehadiran dewa kematian di sini ya. Itu uniknya di situ ya. Jadi intinya di sini adalah uh, kita diminta untuk embody atau istilahnya mengadopsi spirit dari anak kecil ini ya ketika menghadapi sebuah
perubahan gitu ya. Dan di sini dengan adanya kita menerima perubahan itu layaknya anak kecil ya, be happy gitu ya, maka kita akan less grieving ya, kita akan lebih mudah untuk menjalaninya itu tanpa ada banyak hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Jadi intinya berpasrah-pasrah saja, kita pasrahkan kepada semesta ya, perubahan yang terjadi gitu ya, bahwa itu semuanya untuk kebaikan kita gitu ya, bukan untuk semakin menyiksa kita gitu ya. Dengan adanya bottom of the deck card di sini ya. Nah, uniknya lagi ya tadi the death card, belakangnya tadi ada juga ada the hangman, kita diminta untuk melihat perspektif yang berbeda. Lalu kemudian ada energi eight of pentacles gitu ya, kita diminta untuk mengerjakannya step by step gitu ya. Lalu kemudian king of cups di sini adalah memantapkan hati ya untuk maju ke depan. Nah, Ace of Cups di sini ya, kita akan merasakan feeling yang baru nantinya di kehidupan yang baru, dan kita tentunya diminta untuk bertahan, gitu ya, diminta untuk bertahan, sebentar lagi akan mendekati garis finish, gitu ya, keep going dengan apapun itu bebannya, gitu ya, dan kemudian Wheel of Fortune, maka perubahan pun terjadi, gitu ya, itu. Dan kalian pun juga akan mendapatkan kebahagiaannya. Ten of Pentacles, Ten of Cups ya. Tuh. Jadi itu ya teman-teman ya. Intinya bottom of the deck tadi ya. Kita bisa lihat di situ ya bahwa intinya kita di sini diminta untuk mengikuti saja apa yang menjadi alurnya semesta. Dan Seven Chakra Archangel Uriel tadi ya diklarifikasi dengan Nine of Pentacles. Nine of Pentacles di sini adalah independent energi ya, energi yang terpisah ya, tidak melekat. Kembali lagi tadi ya Mars Pluto Square ya, Pluto Square di sini adalah secara mandiri dengan inisiatif dari dalam diri sendiri untuk mencoba mencari suaka yang baru gitu ya, mencari belief yang baru, mencari kebenaran sejati di luar sana ya secara mandiri gitu ya. Dan tentunya kita di sini juga mencarinya juga tidak sembarangan ya teman-teman ya. Kembali lagi kita sudah berbekal pada pengalaman perempuan ini itu memiliki kebun anggur ya, di mana kebun anggur di sini anggur adalah buah yang dianggap cukup sulit untuk dikembangbiakkan ya. Jadi intinya di sini apa yang sudah kita alami di sini hal yang tidak mudah gitu ya. Pelajarannya begitu banyak dan kita diminta untuk membawa pelajaran itu sambil kita mencari suaka yang baru gitu ya. Jadi intinya juga saya melihat di sini bahwa perempuan ini menyisihkan 3 pentacles ya, tidak semuanya mereka bawa gitu ya. Hanya ada 6 pentacles dan 3 pentacles disisakan. Intinya di sini kita diminta untuk reserve our energy ya. Jadi jangan sampai kita di sini memforsir, intinya semuanya kita letakkan semua telur dalam satu keranjang. Kalau misalnya keranjang itu jatuh maka pecahlah semua telurnya gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita diminta untuk menyisakan, untuk jaga-jaga gitu ya. Kalau ternyata nanti ketika pencarian filosofi itu kita mendapati adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tampaknya bagi teman-teman yang traveler di sini ya, intinya jangan semua itu dibawa di dompet atau di tas gitu ya. Sisakan sedikit untuk disimpan dalam bentuk digital gitu ya, supaya nanti kalau ada apa-apa hilangnya di perjalanan, kita masih punya simpanan gitu ya. Energinya itu seperti itu gitu ya. Jadi kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita gitu ya, discernment lagi. Lalu kemudian financial constraint di sini. Mungkin saya jelaskan dulu dari first chakra ya, Archangel Michael ya, oposisi energi gitu ya. Archangel Michael di sini root chakra, kembali lagi root chakra itu adalah grounding energi. Di sini diklarifikasi dengan Seven of Pentacles, di mana kita diminta untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Mengevaluasi
benih-benih yang sudah kita kumpulkan, usaha kita selama ini gitu ya, zona nyaman kita yang kita tempati sekarang, kita evaluasi lagi gitu ya, kita mencoba untuk grounding ya, lalu kemudian dengan tenang kita evaluasi pelan-pelan ya. Jadi kartu Seven of Pentacles di sini adalah is the juice worth the squeeze ya, apakah buah-buah ini sudah layak untuk dipanen dan dijus gitu ya, dimanfaatkan kelebihannya gitu ya. Jadi di sini kita diminta untuk menganalisa gitu ya. Itu. Lalu kemudian di tengah-tengah ya ada energi finansial constraint gitu ya, tekanan gitu ya, tekanan gesekan gitu ya, dan intinya Knight of Swords di sini Knight in Shining Armor ya, tapi kembali lagi nasihat dari Knight of Swords di sini adalah energi yang begitu cepat gitu ya, energi yang begitu cepat, dan ini seperti mengacaukan kita gitu ya, mengacaukan kita secara tiba-tiba gitu ya. Intinya energi ini begitu apa ya, seperti layaknya badai gitu ya. Kembali lagi Knight of Swords di sini seperti seseorang yang berkuda menghadapi sebuah badai ya, anginnya di sini ya, menantang sebuah badai orang ini ya, menerjang sebuah badai gitu ya. Jadi intinya di sini adalah ya kita memang dalam kondisi badai ya teman-teman ya, tapi di sini kembali lagi bottom of the deck-nya tadi dari semesta adalah the death. Kita diminta untuk berubah gitu ya, berubah dari hal yang lama ke hal yang baru supaya kita bisa tetap bertahan maju ke depan gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan oracle ya, kira-kira nasihat apa yang bisa, maksudnya ketika kita menjalani niat dari semesta ini untuk mendatangkan sebuah intinya bisa dikatakan ini sebuah destruktif energi ya, intinya kekacauan gitu ya, chaos energi gitu ya. Ketika chaos ini kita harus seperti apa menjalaninya gitu ya. Oke, dari animal spirit semesta bilang ram spirit, bertahanlah ya, perseverance ya. Capricorn energi ya, ambisi untuk bertahan atau ambisi untuk mencapai sesuatu hal yang baru ya. Kembali lagi kambing gunung ya, saya merasakan ada the devil energi di sini ya, ambisi energi kambing gunung. You have many gift, no problem can withstand the power of your mind. With patience you can reach your mountain top, never give up and good luck will follow. Jangan menyerah ya teman-teman ya, itu jangan menyerah, keep going ya. Tidak ada permasalahan yang mampu melawan kalian gitu ya, karena kalian memiliki gift, kalian memiliki banyak kelebihan yang diberikan oleh semesta gitu ya. Tuh, mari kita lihat dari monologi. Keep going ya teman-teman ya, dengan kesabaran pelan-pelan ya kalian akan mencapai mountain topnya. Kembali lagi kartu di tengah tadi financial constraint diklarifikasi dengan Knight of Swords di sini adalah energi yang terburu-buru ya teman-teman. Nasihat di balik Knight of Swords di sini adalah untuk kita supaya tidak terburu-buru gitu ya. Tetap tenang ya, tetap tenang, slow and steady win the race ya, bagi siapapun yang berjalan pelan tapi stabil itu nanti yang mendapatkan kemenangannya gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat dengan monologi ya. Kata semesta adalah full moon in Scorpio ya, kuncinya ada di full moon in Scorpio ya. Saya tidak bisa memanipulasi ini ya, dalam artian ini memang benar-benar permintaan semesta sendiri ya teman-teman ya. Kuncinya ada di awal bulan teman-teman, full moon in Scorpio kemarin ya. Di awal bulan apa yang sedang terjadi, apa yang muncul ke permukaan, kembali lagi full moon in Scorpio. Scorpio itu adalah zodiak underworld ya, zodiak alam bawah sadar, zodiak dewa kematian ya, the dead gitu ya, transformasi energi gitu ya. Jadi intinya full moon di Scorpio di sini dia ada untuk mengubah diri kita itu dengan cara memunculkan
hal-hal yang tidak kita lihat di alam bawah sadar kita muncul ke permukaan gitu ya, dan kita diminta untuk mengevaluasi semua ya, gimana nih, apakah relevan dengan hidupmu, apakah relevan dengan intinya zona nyamanmu, kan gitu kan. Kalau memang tidak relevan, di alam bawah sadarmu ternyata berkata lain, ya sudah, carilah keluar gitu ya, atau ya sudah, kamu stay di sini aja gitu ya, tidak usah memaksakan diri untuk keluar gitu ya, kalau memang sudah in align gitu ya. It's time to release negativity. Jadi waktunya untuk melepaskan negativity gitu ya. Hal-hal yang negatif di masa lalu yang sudah tidak lagi relevan untuk diri kita itu kita lepaskan gitu ya. Dan ini dimulai di full moon in Scorpio kemarin di awal bulan sudah terjadi ya gitu ya, dan ini adalah puncak-puncaknya gitu ya. Ini adalah pembersihan terakhir gitu ya, dengan adanya Mars Pluto square di sini ya. Ini pembersihan terakhir gitu ya, dan energinya nanti akan semakin cepat ketika Merkuri masuk di Gemini, dan full moon di Sagittarius itu adalah finalisasi ya, dimana kita reach the mountain top, itu tadi ya, mencapai puncak dari gunungnya, finalisasi gitu ya. Oke, itu guidance untuk hari ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih atas like, comment, and subscribe-nya. Sampai jumpa di daily guidance yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman ya. Salam satu semesta, terima kasih.